Halo Sobat AK, di video kali ini gue mau nerjemahin reviewer yang lagi ngetes game pakai Poco X7 Pro. Disclaimer dulu, gue cuma ngejelasin versi gue. Kalau kalian mau nonton full videonya, kalian bisa nonton di channel NL Teach, atau bisa cek di deskripsi bawah, udah gue sediain linknya. Oke, mari kita bahas. Game yang pertama ada Genshin Impact. Di sini reviewernya nyoba dua settingan highest 60 fps dan settingan medium 60 fps. Untuk settingan pertama yang dicoba adalah settingan highest. Awal-awal main di domain stabil di angka 59 sampai 60-an fps. Nah, reviewernya main di map baru nih. Kalau sepi dan nggak pas battle itu bisa di kisaran 55 sampai 60-an fps lah. Pas lagi battle musuhnya dikit itu masih bisa lah ngangkat di 55 sampai 60-an fps. Ketika rame dapat di kisaran 40 sampai 55 fps. Ini berlaku buat map baru ya, soalnya reviewernya nggak ngetes map lain. Bisa jadi lebih ringan. Next, Genshin Impact dengan grafik medium, frame rate-nya 60 fps, pakai map baru. Jujur ini map apa gue nggak paham karena udah lama vakum dari Genshin. Untuk awal-awal bisa di 60-an fps, beberapa menit main dia turun ke 40-an fps, tapi stabil di 40-an fps. Tapi nggak tahu kenapa dia nggak naik ke 50 sampai 60-an fps. Harusnya bisa naik nggak sih grafik medium gini? Padahal di grafik highest bisa ngangkat loh di 60-an fps. Bahkan main setengah jam dengan grafik medium tetap di 40-an fps. Apakah ini bug map baru? Atau nih map emang terlalu berat? Soalnya reviewernya juga nggak nyoba map yang lain sih. Tahukah Anda, saya telah bermain game selama sekitar setengah jam. Saya mendapat ide yang sangat bagus tentang bagaimana ponsel ini akan bekerja di Genshin Impact. Jadi, ringkasan singkat untuk Anda adalah bahwa ponsel ini akan mengalami thermal throttle pada suhu 44-45 derajat Celcius di sekitar sana. Dan jika tidak mengalami thermal throttle, kita bisa mendapatkan 60 fps bahkan pada preset grafis sedang. Namun saat ini kami mengujinya dalam medium. Baik preset grafis tinggi atau sedang, ia akan tetap mengalami thermal throttle. Dan ketika mengalami thermal throttle, ia akan mencapai sekitar 44-45 fps yang sebenarnya sangat konsisten. Ia tidak turun di bawah frame rate ini dan saya harus mengatakan kontrol suhu dan kinerja cara mereka menyeimbangkannya benar-benar bagus. Jadi, chipset akan ditempatkan di suatu tempat di dekat sini, di sekitar tonjolan kamera, tempat area itu seharusnya berada. Disitulah seharusnya suhu terpanas. Namun, seperti yang Anda lihat dari kamera thermal, suhunya sebenarnya tidak terpanas. Hanya sekitar 42 derajat C. Jadi, itu sebenarnya sangat bagus. Jadi bagian belakang sini, ya ponselnya hanya sekitar 40 derajat C. Bagian bawah di sini juga sekitar 40 derajat C. Itu mengejutkan karena cara mereka menyebarkan panas cukup merata. Nextnya Zenless Zero dengan settingan medium dan frame rate 60 fps. Untuk awal-awal bisa stabil di angka 55 sampai 60-an fps. Tes untuk boss battle itu di awal-awal bisa di angka 50-an fps sampai 60-an fps. Beberapa menit turun ke 30-an sampai 40-an fps. Kadang drop ke 20-an fps lah, tapi cuma sepersekian detik, mungkin sekitar 1 detikan lah. Kemudian naik ke 40-an fps lagi. Di bagian akhir mungkin nggak bisa nyentuh 60-an fps, jadi kisarannya di 30 sampai 40-an fps lah. Namun pas ultimate itu bisa tembus di 50-an fps. Nah, sayangnya untuk grafik highest nggak dicoba sama reviewernya, jadi cuma ngetes di medium aja. Nah, akhirnya terjawab nih buat di konten yang ini. Banyak yang tanya, kenapa PUBG cuman mentok di smooth extreme? Ketika gue cek di review yang ini, unitnya itu settingannya dapat di smooth ultra extreme. Yap, jadi udah support di 120 fps. Untuk fps rata-rata yang didapat di angka 110 sampai 120-an fps. Sayangnya cuman ngetes sebentar doang, jadi gue nggak bisa ngira-ngira nih berapa fps yang didapat. Tapi kira-kira di segitulah ya.
CODM dapat settingan di grafik medium ultra, multiplayer dapat di 120 fps, Battle Royale dapat di 90 fps. Untuk fps rata-rata di multiplayer bisa stabil di angka 115 sampai 120 fps. Sayangnya untuk Battle Royale-nya nggak dites, jadi kita lanjut ke next game. Oke, untuk MLBB settingannya dapat di rata kanan dengan grafik ultra dan framerate ultra. Tapi ketika gue cek akun reviewnya, itu masih level 14, yang kemungkinan itu lawannya bot lah. Ya, kalian bisa lihat aja nih gerakan lawannya kayak gimana. Jadi harusnya lebih ringan, rata-rata FPS yang didapat itu di kisaran 15 sampai 120 FPS lah. Warzone ketika dibuka sama reviewernya itu crash, alias nggak mau buka, dia langsung close gitu. Reviewernya juga nggak paham kenapa nggak bisa dibuka. Jadi kita next ke game berikutnya. Nextnya Car X Street. Grafisnya kalian bisa lihat sendiri karena gue nggak main gamenya, tapi bakal gue coba jelasin sebisa gue. Settingan FPS-nya di sini dia coba settingan no limit. Untuk kisaran FPS yang didapat di angka 30 sampai 40 FPS. Kadang nyentuh 50 FPS, tapi cuman sebentar aja, habis itu turun lagi. Ini bisa jadi chipsetnya yang baru, jadi gamenya belum support lah, mungkin aja ya, tapi terakhir, Wuthering Wave dengan settingan medium 60 fps. Awalnya bisa stabil di angka 50-an fps. Setelah beberapa menit, FPS-nya di kisaran 40 sampai 50-an fps. Sepanjang game segitu aja sih, walaupun nggak sampai 60-an fps, tapi dia stabil di angka 40 sampai 50-an fps. Oh ya, kalau kalian mau lihat full gameplaynya, linknya udah gue sediain di deskripsi. Di situ udah ada full gameplaynya, tapi dalam bahasa Inggris. Jadi di sini gue cuma ngetranslatein aja. Semoga membantu. Itu aja konten kali ini. Gue Aka. Sampai jumpa lagi di seputar teknologi.